دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati, para mustami'in wal mustami'at yang hadir pada kesempatan kali ini. Monggo sekarang kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Moga pula dihadiahkan untuk Raden Rahman Rahmatullah Sunan Ampel. Wa ila ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa Syekh Ubaidillah bin Umar bin Yusuf. Jalla arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amanina wa amatina wa khawatna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi sama'i atau sima'il ghibati. Masih bab ghibah. Panjang sekali ghibah ini dibahas. Berarti saking pentingnya untuk dihindari. Bab ini akan menerangkan haramnya, dosanya orang yang ikut mendengarkan. Kalau di muka dijelaskan tentang orang yang menggibah. Dan bab ini ke depan adalah bab akan menerangkan haramnya orang yang mendengarkan ghibah. Bab orang yang ghibah itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa ada yang mendengarkan. Kecuali sekarang, Bapak. Sekarang ini menggibah sendirian bisa. Canggih melalui sosmed sekarang itu ghibah ngerasane uang itu bisa terjadi melalui medsos, melalui Facebook, melalui TikTok. Kejelekan orang diceritakan di depan kamera, malah kadang marah-marah di depan kamera. Itu namanya ghibah sendirian, tapi pendengarnya lebih banyak. Bisa ribuan. Wa amri man sami'a ghibatan lan merintah wong. Wa amri dan amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha. Wa amri man lan bab memerintah atau menyuruh man orang sami'ah wa amri man lan merintah wong
sami agang murumuaken sapa man ghibatan ing siji ghibah. Ghibah sing apa muharramatan, ghibah yang diharamkan. Kenapa ghibah di sini masih ditaksis dengan muharramatan? Sebab ada ghibah itu yang diperbolehkan. Nanti kita sebut. Ada kurang lebih 6 ghibah itu diperbolehkan. Sitatu sebabnya. Nanti kita jelaskan. Diperintah bagi orang yang mendengarkan biraddiha kelawan nolak ghibah. 1. Wal ingkari lan mengingkari ala qailiha ing atase wong kang ngomong ghibah. Kita wajib ingkar. Fa in ajaza moko lamun orang mampu sapa wong sami awalam yakbar utawa ora gelem nrimo sapa sami anhu minhu saking qailiha ya napa farik atau faroko boleh bisa dibaca faroko atau dibaca farik. Faroko moko misal siro atau wong dari kain mengkono-mengkono riba atau panggonan riba. Sorry, faroko moko misal atau farik misal sapa wong dari kalimat dilisa ing mengkono-mengkono panggonan oleh misa mau iku in amkanahu lamun kongkang opo misa hu ing sami. Jadi ini ke depan akan menerangkan tentang haramnya orang yang mendengarkan orang yang sedang menggibah. Malah kadang lucunya orang diajak gibah. Ini tak kandani. Itu loh sahabat kita yang beri bla bla bla. Mosok satu besar. Koncone lewat lagi. Apa sih kok cek serius sih? Iki lu tak kandani konco kita. Mosok telu besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau ternyata di depan kita terjadi hal semacam itu? Maka di sini harus menolaknya. Caranya bagaimana? Wis ojo ngomong kah? Itu ngerasane wong. Kok cara payu ngomong dosa. Ojo ngomong kah? Itu namanya menolak. Atau wal ingkari atau mengingkari terhadap engkau ini dari orang yang menggibah itu, yang ngomong gibah. In ajaza kalau mampu. Enggak lah, ingkar mana? Wes ojo ngomong liane cerita sing ambil itu namanya menolak. Tapi kalau mengingkari enggak ngomong tidak sejelek yang sampaikan sampai menolak begitu kalau mampu. Artinya kalau bisa melarang atau mengingkari itu bisa diterima oleh orang yang akan menggibah orang lain. Ghibah itu Bapak Ibu katanya orang Indo bahasa Indonesianya menggunjing. Kalau bahasa Inggris timurnya arasanan. Ngerasan artinya membicarakan, menceritakan kejelekan orang lain saat dia tidak ada. Andaikan ada, pasti dia tidak mau, artinya marah. Saya ulangi. Sejelek apa orang yang menggibah itu, sebusuk apa, seperti apa dosanya orang yang menggibah itu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada seorang yang bercerita pada Rasulullah, orangnya begini-begini. Nabi bertanya, seperti apa orangnya?
yang pendek ya Rasul. Ada seorang perempuan yang menceritakan temannya ngomong pendek. Yang pendek itu ya Rasul. Nabi menyatakan, ojo ngomong. Kata-kata pendek ngerasani uang itu termasuk riba. Orangnya pendek. Dan Nabi menyatakan bahwa ngerasani orang lain, menggunjing orang lain, atau menceritakan jeleknya orang lain, satu kalimat saja, andai kata satu kalimat itu dimasukkan ke dalam air laut, sak donya iki, niscaya air lautnya budek dan berbau busuk. Saking riba. Dari Sayyidatina Aisyah, sing kaya apa? Iku wong perempuan sing ndek itu di kocar Madura niku diseneni oleh Nabi, dimarahi. Terus ngomong pendek loh, itu ngerasane iku. Dilanjut oleh Nabi, andaikan kata-kata pendek, orang perempuan pendek itu, maka air laut akan menjadi keruh, menjadi hitam, sebab kalimat satu itu. Ini hadisnya saya baca lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidatina Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Qala ba'durwa ta'ni qasiratan. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajatku. Ngomong orang perempuan pendek gitu. Padahal pancene pendek. Ada orang hitam dibilang hitam kan mesti marah. Ada orang kurus dibilang kurus kan nggak terima. Orang miskin dibilang miskin nggak mau. Itu namanya termasuk penghinaan karena dianggap riba karena tidak ada orang sing pendek, sing ngomong gitu. Orang kalau ada orangnya mesti marah. Nah, karena andai kata-kata itu didengar orangnya sendiri secara langsung mesti marah, maka walaupun kata-kata satu kalimat saja sudah dianggap riba. Karena dianggap riba, kata Nabi, lau muzijat, andai kata satu kalimat pendek dicampur dengan ma'il bahari lama zajathu, maka niscaya satu kalimat riba itu bisa mendapat mewarnai air laut sak dunia nih, saking ngerasa. Apalagi sing jagongan, jandonan atau ngerasani bukan hanya satu kali, emang berjam-jam. Saat nganggur ngomong-ngomongan, lesa umah sebelah, lesa umah lagi, kumpulnya agak lama, maka matanglah tetangga kita yang punya salah diceritakan seakan cuan. Itu tidak dibenarkan. Caranya bagaimana? Kita harus menahan seperti tadi itu. Biar dia menolaknya, wis gak usah ngomong-ngomong, cerita liane aja. Atau ingkar, enggak ngomong-ngomongnya. Itu wajib seperti itu. Kalau tidak dimungkinkan bisa melarang orang atau mengingkari orang yang sedang riba, maroko dari kalimat jelisa panjenengan tinggalkan saja tempat itu daripada kita kebagian dosa. Sing ngrasane asik. Lah sampai sing mendengarkannya juga akan termasuk orang yang mengriba. Iya tak? Iya tak sudah bergabung berarti. Itu anjuran Nabi. Kalau ternyata kita ada teman kita yang ngomongin, menceritakan atau menggibah kejelekan orang lain, usahakan sebisa mungkin ngomong apalagi orang yang sudah meninggal, gak usah rasa-rasa kailok. Itu namanya menolak.
kalau bisa, atau mengingkari, enggak mau kok, api wongnya. Jangan malah bergabung. Iya tak, malah nih dan sebagainya. Maka kalau sudah bergabung sudah dianggap sama dosanya dengan yang bercerita dan yang mendengarkan. Dan juga kalau Allah Ta'ala di kitab Karim, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Beda sami'u orang tatkala podo ngurungu akan atau krungu saka ahli Makkah allawa ing gunman sing elek ai al-qabih minal gaul a'radu, mereka berpaling, artinya meninggalkan amhu dari allahu itu. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, mereka meninggalkan tempat bahasa-bahasa yang kotor itu sambil mengatakan lana amaluna walakum amalukum, amalku amalku, amalmu amalmu. Udah, aku tak mulai. Seperti itu caranya berpisah dari orang yang sedang menggibah atau ngerasa lewat. Beberapa minggu ini memang bau ghibah, ini masih ada bau ghibah itu. Berarti saking pentingnya untuk dihindari, karena ghibah itu termasuk membicarakan kejelekan orang lain yang nanti naudzubillah kalau orangnya sudah meninggal dunia dirasani, dibaca kejelekannya, nanti kita tidak bisa untuk minta maaf karena orang yang sudah meninggal dunia, maka di akhirat nanti akan menjadi orang yang bangkrut pahala. Pahala yang didapat itu akan diberikan kepada orang yang dirasani, yang digibahi. Setelah disidang ternyata si A pernah dirasani kejelekannya, maka ketika saling tuntut menuntut, dosa amal orang yang menggibah itu diambil oleh orang yang digibahi, diberikan semua pahalanya gara-gara ngerasani masa hidup. Oh ternyata kebaikannya nggak cukup, maka dibalik dosanya orang yang dirasani akan diberikan kepada orang yang ngerasani. Itu di hari termasuk orang yang mendolimi dan sebagainya. Kalau cerita bangkrut, siapa orang yang muflis itu, siapa orang yang bangkrut itu, maka kata Nabi, bangkrut itu bukan bangkrut dagangannya, tapi bangkrut pahalanya, gara-gara punya dosa pada sesamanya, tidak sempat dimaafkan, kemudian dia meninggal dunia, maka terjadi orang bangkrut, naudzubillah. Walaupun masa hidupnya tahajud, tidak pernah libur, duha tidak pernah libur, apalagi sholatnya 5 waktu, ada sedekah, ada segala macam ibadah, tapi kalau bangkrut gara-gara dituntut, ya akhirnya tidak mempunyai bekal ibadah, bekal pahala di akhirat nanti, naudzubillah. Akhirnya artinya gini Pak, ringkesnya belajar untuk menutup diri, sekarang kau usah ngomong kailo mau cerita-cerita sing seneng wae, itu kak laman kak wetok kalau sudah ngerasain uang rasanya nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Ya orang lain dianggap salah, dirinya sendiri dianggap benar, akhirnya riba. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum kang utawi alladzina 'anil lagwi saking omongan sing olo, omongan elek, mu'ridun iku padha mingo sapa wong akeh. Artinya kepanjangan dari ayat
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh-sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukmin sing opo? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya yang khusyuk. Itu beruntung sekali. Tapi sulit Bapak ya, walaupun sulit ya harus kita tetap melakukan sholat itu. Yang kedua, orang yang dikatakan sungguh sangat beruntung orang mukmin, yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling meninggalkan tempat-tempat ghibah atau malam singkatnya. Orang yang berpaling artinya tidak bergabung saat ada teman-temannya menggibah. Wah, duduk ini ternyata menceritakan kejelekan orang lain, maka dia meninggalkan. Maka termasuk kategori orang mukmin yang sangat beruntung adalah diantaranya yang ketiga adalah orang yang tidak mau bergabung di tempat ghibah itu. Sekarang ghibah itu diantarkan ke rumah-rumah, ketika nyetel YouTube, di sana ada orang yang online atau apa namanya, ada YouTuber menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian ada TikTok, marah-marahan di TikTok. Jadi sekarang ngerasanya kalau ghibah itu tidak usah ngerumpi di luar, tapi di rumah itu HP-nya sudah mendengarkan, saling marah, saling mencaci. Ya ngerasa nih orang kejelekan temannya, tapi online, buat lebih canggih sekarang. Dosanya canggih. Kalau dulu waktu tidak ada internet, belum ada Android dan sebagainya, maka terjadinya ghibah kalau bertemu berduaan dan seterusnya. Tapi sekarang ghibah itu diantar ke rumah. Caranya bagaimana kalau di sosial media untuk memisahkan diri dari ghibah itu biar tidak ikut berdosa? Ya tutup TikToknya, pindah ke yang lain. Facebooknya ditutup, pindah ke menu yang lain. Itu namanya raddul ghibah atau ingkarul ghibah. Pak Menteri sekarang matang dibicarakan, sehingga kita tahu kejelekan seorang menteri melalui media-media itu, maka itu masih tergolong terhadap ghibah. Ada menteri yang korupsi ternyata muslim dia atau muslimah, dibicarakan oleh media, itu juga termasuk ghibah. Jadi kalau bisa ya ingkari, menolaknya dengan menutup medianya. Artinya faraqadha dikal majlisa, berpisah, meninggalkan tempat-tempat yang maksiat itu dengan cara kalau media di cancel atau di minimize dan sebagainya. Jadi lebih canggih sekarang. Maka dakwah pun semakin canggih. Cara sholat semakin canggih, sudah ada di YouTube. Tapi juga bersamaan seiring dengan itu, dosanya pun lebih canggih juga bersamaan. Jadi sosmed atau sosial media itu, atau anggaplah HP itu bagaikan belati bermata dua. Jadi bisa baik, bisa buruk. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kalau bisa anak-anak kita dilarang memegang HP, atau paling tidak ada parental namanya. Ada parental itu Bapak Ibu, panjenengan kudu bisa. Jadi HP putra panjenengan itu software tertentu jangan diinstal, kalau ada ya di parental, dalam artian dikunci. Orang tua harus lebih canggih. Dikunci, dia tidak buka TikTok, dan tidak buka ini. Seperti itu. Ayat berikutnya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seturune pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan ditanyakan di hadapan Allah. Kamu saya berikan lisan,
ketika yopo lisanmu, saya sudah memberikan penglihatan di luar apa, diberi telinga dibuat apa, dibuat hati ya, untuk apa. Nanti di hari kiamat satu persatu itu akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan. Kayak apa meripatmu, kayak ngaji, wah lepati sampean. Kayak apa pendengaranmu, kayak ghibah, wah ini rugi gitu. Jadi nasam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula, akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan semua. Tadi diajarkan oleh Rasulullah kalau ada orang yang mengghibat orang lain disuruh menolak. Ini dalilnya an Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Darda diriwayatkan menerima atau mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini man radda an irdi akhihi, man utawi sapane wong radda lamun nolak sapa man an irdi akhi saking kewirangane koncone atau dulure man, maka raddallahu moko akan nolak sapa Allah an wajhihi saking selirai atau wajahnya si man radda an nahra ing neraka yaumal kiamat, ing dalam dunia kiamat nanti. Artinya gini, kata Nabi, orang yang menolak ay anil ghibah, man radda anil ghibah, orang yang menolak tentang ghibah seperti tadi dikatakan, wis gak usah ngomong-ngomong, cerita liyane ae, gak usah ngrasani wong. Itu dijanjikan oleh Allah, maka selirane wong iku akan ditolak juga dari api neraka. Artinya orang yang mau melarang orang yang mau berghibah itu cuma kan, cuma rasane wong. Selalu awal wis akeh dosane saiki kok ditambah dengan ghibah. Lah orang yang mau begitu melarang temannya untuk berghibah, raddallahu an wajhihi an-nara yaumil qiyamati, maka selirane atau wajahnya dia diselamatkan dari api neraka. Memang sulit, apalagi yang menggibah itu di atas derajat kita. Artinya kok semisal orang tuanya, malah kadang nimbrung. Kalau orang desa bilang, "Yesus, ada sini, ojo ngomong-ngomong, kadang begitu." Tapi sementara yang melarang ketika anaknya meninggalkan tempat itu, kok ngerasa nih kejelekan orang lain. Jadi di sini janji Rasulullah, orang yang menggagalkan orang mau ghibah itu naon, maka janjinya Allah, dia akan diselamatkan dari api neraka. Ya coba aja. Tapi kalau lebih tinggi bisa celadu sama. Kadang begitu. Asalkan panjenengan bisa menolak orang yang akan berghibah, sejak ngono kemudian dia ikut mengikuti, artinya tidak menghibah sungguhan, tidak lanjut, maka orang yang menolak ghibah itu akan diselamatkan dari api neraka. Jadi tinggal bisa nggak kok cara payung nggak, payung kadang-kadang justru dimarahi. Orang yang mau melarang orang yang akan menghibah orang kadang-kadang diselini, bahkan kadang dipukul. Hadis yang kedua, an Itban bin Malikin, diriwayatkan dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, semoga beliau mendapatkan ridha dari Allah fi hadisihi, ing dalam hadisi Itban atau ini kanto al-masyhur kan yang terkenal. Alladzi taqaddama ya hadis taqaddama kan muslimin kan sapa alladzi fi babir raja'i dalam bab raja' sudah dijelaskan. Qala ngendika sapa Ibn ing mengendikan qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qoma ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli hari salat. Pakola mukono takon sapa Nabi. Nabi berdiri untuk sholat. Masih menoleh kanan kiri, masih menanyakan sahabat-sahabat. Kalau biasanya hadir, pas tidak hadir, pasti ditanyakan oleh Nabi. Jadi saking perhatiannya Rasulullah kepada umatnya ketika berdiri mau sholat si toleh. Deka ono kalau nggak ada mana? Satu ketika pernah Nabi toleh, kok ada sahabat yang ini mana kok nggak ada, biasa ada sebelah sini. Nikah ya Rasul. Ketika dapat 3 hari ditanya lagi, mana? Sudah ada. Berarti madlul atau jadi fikihnya, kalau dilarikan menjadi fikih, orang yang nikah itu masih ditoleransi tidak jamaah selama 3 hari. Karena Nabi menanyakan kemana? Nikah ya Rasul. Selama 3 hari tidak ditanyakan, hari keempat ditanyakan. Berarti orang yang atau imam yang mewajibkan sholat berjamaah, maka toleransinya 3 hari, tidak mendapat khitab taklifnya perintah sholat berjamaah selama 3 hari. Setelah itu masih dapat lagi. Jadi Nabi ketika berdiri melihat kanan dan kiri, ternyata ada namanya Malik bin Dukhsum. Aina Malik bin Dukhsum? Mana Malik? Faqala, kemudian jawab sama Rasulullah lana, dzalika munafiqun la yuhibbullaha wa la rasuluhu. Dijawab oleh sahabat di sebelahnya. Malik bin Dukhsum itu orang munafik ya Rasul. Orang munafik itu tidak disenangi oleh panjenengan, oleh Allah. Jawabnya begitu. Melihat mana Malik bin Dukhsum, coro Surabaya ini. Dijawab oleh orang laki-laki di sebelahnya, Pak sahabat ya. Dan dari sini tidak disebut namanya. Dzalika munafikun, dia orang munafik ya Rasul, yang tidak disukai oleh Allah, oleh panjenengan juga tidak disukai. Faqala Nabi menjawab, la taqul dzalika, ojo ngono. Jadi berarti ajaran Nabi, walaupun munafik jangan dibilang munafik. Umpama orang-orang munafik di depan mukanya dikatakan kamu munafik, pasti marah-marah. La taqul dzalika, ojo ngono. Cara-cara Surabaya ini. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, apakah kamu tidak melihat? Ala taqul dzalika, la taqul dzalika, ojo ngomong. Ala tarahu, apakah kamu tidak pernah melihat? Qad qala, bahwa dia yang dikatakan Malik bin Dukhsum itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yuridu wajhallah, yang niatnya tuluskan Allah, walaupun munafik. Tapi kamu pernah melihat enggak bahwa Malik bin Dukhsum sudah masuk Islam dan berucap kalimat walaupun munafik seperti itu? Ojo ngono, dia sudah berucap kalimat syahadat, dia sudah muslim, tak oleh dibilang munafik. Gitu loh maksudnya. Dan oleh Nabi dilarang. Mana Malik bin Dukhsum? Gak ada Rasul, dia orangnya orang munafik. Dibilang ke Rasul, ojo ngole gitu, bocor orang sekarang. Karena dia sudah berucap kalimat syahadat, walaupun orang munafik, jangan dibilang munafik, dan itu termasuk riba atau ngerasa. Jadi kalau digabung dengan kalimat di muka, hadis yang di muka, rajul yang mengatakan dia orang munafik ya Rasul, nah, bilang kata-kata munafik yang disandarkan kepada orang yang tidak ada yang bernama Malik bin Dukhsum itu berarti kalimat busuk, kalimat riba. Andai kata kalimat munafik yang busuk itu dicampur, dimasukkan ke dalam air laut sak dunia ini, pasti keruh total secara keseluruhan dan baunya bau busuk, sebab hanya satu kalimat itu.
Ya kalau satu kalimat, kalau 1 jam. Kadang kalau Pak Asik ya bisa 1 jam ngerasain wong. Artinya hindari karena itu ampunan dari Allah itu lebih sulit dari berzina. Orang ngerasain kenapa? Tidak mau astagfirullahaladzim ping 10.000 tidak pas mau diterima oleh Allah karena ada kaitan hakul adami. Kecuali minta maaf kepada orang yang pernah dihibai. Kalau cuma istighfar berapa ribu pun hanya kepada Allah dan tidak minta maaf kepada yang bersama yang pernah dirasani dihibai, maka tidak cukup, tidak bebas dosa itu. Kecuali langsung, Bu, Pak, Mas, saya pernah ngerasani sampai begini, saya minta maaf. Ya siapa mau? Coba ini mana? Nah itu sudah tinggal istighfar kepada Allah. Jadi diajarkan oleh hadis oleh Rasulullah di dalam bab ini, kalau ada orang yang menggibai orang lain, jangan mau dikancam, jangan. Tapi kalau sebisa mungkin dilarang untuk ngomong itu istilah ngomong lian-liai. Kalau mau begitu sampai tak berhasil, tidak jadi menggibah, maka panjenengan dijanjikan oleh Allah masuk dalam surga dalam artian diharamkan atau ditolak oleh Allah untuk masuk neraka, berarti ditolak masuk neraka berarti ya masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau di garis bawah semua amal dan pekerjaan kita ini ada amal yang baik, ada amal buruk. Maka amal buruk itu akan bisa menghapus, membakar amal yang baik. Kata Nabi, bagaikan api membakar daun dan kayu kering. Jadi panjenengan berbuat baik sekian miliar, sekian triliun, pas mengerjakan kejelekan, maka kejelekannya itu bisa menghapus kebaikan itu. Kama yaqulun narul hataba, bagaikan api melalap membakar kayu kering, kayu bakar. Jadi saling. Oleh karenanya agar supaya amal kita itu tidak hilang dengan adanya perbuatan jelek seperti yang kita jadi seperti ghibah, maka amal yang pernah dilakukan dan berpahala tidak akan hilang, tidak akan sirna. Apalagi ditambah ketika ada orang mau menghibah dengan kita, wis ojo ngomong-ngomong, sama dengan Nabi tadi loh, orang munafik ya Rasul, ojo ngomong, boleh. Kailo bocor sekarang. Jadi sehingga amal-amal baik kita selamat, walaupun sudah dapat pahala, tapi karena ada penyakitnya maka pahala itu akan hilang dan bahkan akan diberikan pada orang lain karena kita punya salah pada sesama. Demikian yang terakhir, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semua, cucu kita sampai hari kiamat dijadikan manusia atau hamba Allah yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki yang halal gampang untuk kita semua dan anak-anak kita semua sampai hari kiamat. Mudah-mudahan mereka menjadi ahli ibadah. Mudah-mudahan beliau, anak-anak kita, cucu-cucu kita sampai hari kiamat menjadi orang yang mendapatkan status kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.